Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang di dalam ayat muqaddimah tadi saya sampaikan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Baqarah ayat 185 tadi, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Apa fungsinya? Di dalam ayat ini disebutkan ada 3 fungsinya. Pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayna, ya, sebagai bayan, sebagai penjelas atas petunjuk-petunjuk tadi. Dan yang ketiga, furqan, sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang adalah, apakah 3 fungsi Al-Quran tadi pada hari ini sudah betul-betul nyata, diterapkan dan terasa oleh kita sebagai umat Islam? Nah, tentu saja ini sangat mudah ya menjawabnya. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi saya kira. Sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan pedoman, ya. Al-Quran sebagai petunjuk sama dengan Al-Quran sebagai pedoman. Yang namanya petunjuk, yang namanya pedoman adalah Al-Quran sejatinya mengarahkan kita atau menjadi rujukan untuk menetapkan semua persoalan-persoalan kehidupan agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Petunjuk. Jika kita punya masalah, maka kemudian Al-Quran punya jawabannya. Cari tahu di dalam Al-Quran. Ya. Jika kita punya persoalan pribadi, persoalan ekonomi, persoalan pergaulan, pemerintahan, ya, semuanya ada di pedoman, yaitu Al-Quran, di petunjuk tadi. Sebagai petunjuk bagi manusia. Jujur saja, hadirin, apakah Al-Quran sudah menjadi petunjuk buat kita? Apakah kita pada saat berekonomi sudah meminta petunjuk bagaimana ekonomi yang benar, ya, yang diinginkan syariah, yang sesuai dengan syariah? Justru kalau kita lihat ketika kita berekonomi, maka yang terjadi saat ini, ekonomi kita berbasis ribawi. Ekonomi kita tidak berdasarkan Al-Quran, tidak meminta petunjuk Al-Quran bagaimana akad yang syar'i, bagaimana muamalah yang dibenarkan oleh syariat, kan tidak seperti itu. Pergaulan kita juga demikian. Apakah pergaulan misalnya laki-laki dan perempuan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, cara mereka berbusana, apakah juga meminta petunjuk dari Al-Quran? Nah, faktanya kan tidak, ya.
Justru pergaulan kita meminta petunjuk dari sistem liberal, dari kapitalisme liberal, sistem Ghorbiya dari barat yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Pendidikan kita, apakah pendidikan kita meminta petunjuk bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan akidah Islam dari sisi kurikulum, syariat Islam dari sisi pelaksanaannya, tujuannya membentuk syakhsiah Islam? Apakah kita meminta petunjuk dari Al-Quran? Ya jujur saja tidak, karena pendidikan kita masih sekuler, masih memisahkan agama dari kehidupan. Makanya di kita ada pendidikan yang di bawah Departemen Agama, ya, ada pendidikan yang di bawah Dinas Pendidikan, gitu, di Departemen Pendidikan. Itu menunjukkan bahwa memang kita secara pendidikan sih sudah dipisahkan, ya, sekuler. Nah, berikutnya sebagai bayan, sebagai penjelas, ya, atas petunjuk-petunjuk tadi. Apakah kemudian Al-Quran itu telah kita jadikan sebagai bayan? Kalau kita punya persoalan, kan di dalam Al-Quran disebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di antara kamu, di antara kita, maka Allah menyuruh kita untuk farudduhu ila Allahi wa Rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kita sudah melakukan itu? Jujur saja dalam hati, ternyata kita belum mengembalikan semua persoalan-persoalan itu kepada Al-Quran. Dan yang ketiga, sebagai furqan, sebagai pembeda antara hak dan batil, sebagai filter, sebagai mikyas, standar, patokan, ukuran perbuatan kita. Apakah Al-Quran sudah menjadi pembeda yang membedakan atau yang memberikan arahan? Apakah perbuatan kita ini boleh dikerjakan, tidak boleh dikerjakan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang terpuji, mana yang tercela? Apakah sudah seperti itu? Jujur saja ternyata masih juga belum. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian letak bagaimana kita perlu melakukan introspeksi setiap kali Ramadan itu hadir kepada kita. Kenapa kemudian Ramadan yang justru adalah bulan diturunkannya Al-Quran tidak menjadikan Al-Quran itu betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Berkatalah Rasul pada saat itu, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mendapati umatku, kaumku suatu saat nanti akan memperlakukan Al-Quran dalam keadaan mahjuran, dalam keadaan mahjur, yang terlupakan, yang ditinggalkan. Itulah yang terjadi. Mengapa Al-Quran yang tadi fungsinya sebagai Al-Huda, Al-Bayan, Al-Furqan, itu tidak pernah kita lihat? Karena fungsi Al-Quran ini, ya, tidak nampak, karena Al-Qurannya sendiri itu ditinggalkan, dilupakan, disisihkan. Nauzubillah. Itu yang terjadi. Jadi mana mungkin kemudian Al-Quran bisa menjadi petunjuk kita kalau Al-Quran itu kita bisa lihat, ya, semua masyarakat hampir dipastikan kalau masyarakat Muslim itu memiliki Al-Quran. Al-Quran diletakkan di lemari, di tempat tertinggi, bahkan masih ada yang dibungkus plastik, masih bersih, masih mulus, masih baru, tidak pernah tersentuh, bahkan dibaca pun tidak pernah. Maka mana mungkin Al-Quran bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi penjelas dan pembeda dan mengarahkan arah kehidupan kita menjadi lebih baik? Itu tidak mungkin, karena Al-Quran pun
tidak disentuh. Tetapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada fakta yang cukup menarik sebenarnya terkait dengan kedekatan masyarakat Indonesia dengan Al-Qur'an ini. Ya. Departemen Agama ya telah melakukan survei nasional ya dengan tema potensi literasi Al-Qur'an masyarakat Indonesia, itu temanya. Di dalam survei tersebut, itu survei dilaksanakan tahun 2023. Di situ disebutkan bahwa tingkat literasi ya masyarakat Indonesia terhadap Al-Qur'an itu mencapai tingkat yang sangat tinggi. Artinya apa? Artinya secara kedekatan dengan Al-Qur'an, masyarakat Indonesia itu dekat dengan Al-Qur'an sebenarnya. Apalagi di bulan Ramadan pada saat sekarang ini. Hampir semua orang membuka mushaf Al-Qur'an, membaca dari surat Al-Fatihah sampai bahkan ada yang khatam 30 juz Al-Qur'an sampai An-Nas. Tadarus di mana-mana ya. Kemudian setiap rumah, bahkan setiap individu, dari ibadah subuh, mungkin dari ibadah setiap sholat, bahkan ibadah maghrib atau setelah taraweh, dibacakan Al-Qur'an di mana-mana, menggema. Artinya secara kedekatan dekat sekali dan tinggi tingkat literasi terhadap Al-Qur'an. Tetapi perlu diingat bahwa itu adalah literasi dasar. Literasi dasar itu adalah sekedar membaca saja. Nah, literasi yang berikutnya, yang lebih advance istilahnya, literasi yang lebih advance itu apa? Literasi emosional, literasi hukum, literasi yang menekankan pada aspek implementasi apa yang tercantum di dalam Al-Qur'an, apa yang dibaca dalam Al-Qur'an itu belum terwujud. Nah, kita bisa lihat Al-Qur'an akhirnya banyak dibaca, tetapi tidak diimplementasikan isinya. Kita bisa melihat misalnya dalam Al-Baqarah 183, ini dalil bagi pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kita itu bertakwa. Kewajiban saum di bulan Ramadan ada di Al-Baqarah 183. Tapi coba hadirin, kita mundur beberapa ayat sebelumnya, Al-Baqarah 178. Di situ disebutkan dengan redaksi yang hampir sama, yang mirip. Ya ayyuhalladzina amanu, seruannya sama, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Telah diwajibkan, terkitabkan, tertuliskan, diwajibkan bagi kalian itu melakukan kisos, hukuman kisos berkaitan dengan pembunuhan. Jadi kalau ada yang membunuh, harusnya dikisos. Nah, bagaimana semangat kita? Tadi literasi emosional, mendengar, mendapati ayat Al-Quran, Al-Baqarah 183, perintah saum, kita kemudian gembira, kita mau menyambutnya, dan kita melaksanakan saum. Tetapi ketika kita mendapati ayat yang lain, kutiba alaikumul qisas, ya, tadi kutiba alaikum siyam, kita langsung saum, kutiba almul qisas, kutiba alaikumul qisas, kita kemudian malah bersikap tidak peduli, ya, cuek, dan seolah-olah itu bukan ayat Al-Quran dan bukan kewajiban. Disinilah kemudian hadirin, penerapan Al-Quran sebagai Al-Huda, Al-Bayan, Al-Furqan itu membutuhkan peran institusi negara. Tidak bisa kemudian pelaksanaan hukuman tadi, salah satu hukum membunuh tadi, hukum kisos,
hukum potong tangan bagi pencuri, wasyariku wasyarikatu faqta'u adiyahuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri potong tangan keduanya. Tidak bisa kemudian kita implementasikan, kita laksanakan, karena dia melekat pelaksanaannya dengan solahiyah, pemilik solahiyah, pemilik kewenangan untuk pelaksanaan hukum ini, yakni seorang qadhi di dalam sistem kehilafahan, atau seorang khalifah yang mengangkat qadhi yang menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, adakah khilafah pada saat sekarang? Tidak ada. Belum ada. Karena kehilafahan yang terakhir sudah lenyap tahun 1924. Ini 100 tahun lebih lamanya. Oleh karena itu, ketiadaan kehilafahan akan berkonsekuensi yang sangat besar. Apa itu? Lenyapnya sebagian besar hukum-hukum Islam di dalam Al-Quran. Karena hukum-hukum Al-Quran itu implementasinya ada yang secara individu seperti sholat, saum, zakat, haji. Tidak perlu ada negara dulu, ya istilahnya. Tidak perlu ada negara dulu untuk bisa melaksanakannya, ya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar secara berjamaah itu amal-amal berjamaah. Tapi ada syariat Islam itu yang beban pelaksanaannya dibebankan kepada negara untuk diterapkan. Dan ini menyangkut muamalah, uqubat, yang jumlahnya hampir 90% isi Al-Quran berisi muamalah dan uqubat. Dan itu lenyap sekarang, tidak bisa diterapkan seiring dengan ketiadaan negara itu. Oleh karena itu para ulama, pemirsa, para ulama menyebut ketiadaan khilafah itu sebagai umun jaraim. Ibunya kemaksiatan, induknya kejahatan, kemaksiatan, dosa. Ketiadaan khilafah telah menjadikan hukum-hukum Islam terlantar. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk menguatkan diri, untuk kemudian berjuang lebih semangat lagi, lebih serius lagi menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala agar bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.